Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Jumbo Batu. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mikael Muludin Chandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat beribadah bersama kami di dalam ibadah raya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya berharap Bapak Ibu tetap bersabar dalam ibadah online ini. Doa kami tentunya supaya segera kita bisa melakukan ibadah bersama-sama di sini, ya, di sini di gereja. Tentu Bapak Ibu kangen, ya, bisa ibadah bersama-sama. Tapi biarlah kali ini kita masih ibadah melalui online di rumah saja. Saudara, ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi lagi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Haleluya. Saudara, tentu kita memahami hal ini, bahwa sesungguhnya kita sudah masuk di mana hari-hari terakhir atau zaman akhir. Saudara-saudara, itulah sebabnya melalui ayat ini saya memberikan satu tema, yaitu tetap hidup benar di masa yang sukar. Ya, haleluya. Tetap hidup benar di masa yang sukar. Saudara-saudara, nah saya akan lanjutkan dulu firman Tuhan. Saya bacakan ayat selanjutnya. Seperti apa keadaan hari-hari terakhir ini? Ayat 2 dan seterusnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wow, saudara, orang sudah tidak mikir orang lain, mikir untuk diri sendiri. Bahkan ayat ini katakan menjadi hamba uang. Yang penting dapat uang, tidak peduli caranya bagaimana. Bahkan harus menyakiti orang lain, bahkan juga sampai rebutan uang, membunuh. Ya, saudara, orang akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Saudara, itu sedikit tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan keadaan sekarang ini. Keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa manusia tidak lagi mencintai orang lain, tapi hanya mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang, pemfitnah, pembual, tidak tahu berterima kasih,
tidak berpikir panjang, dan seterusnya. Saudara, tentu kita memahami hal itu, apa yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti tema yang saya sampaikan tadi, tetap hidup benar di masa yang sukar. Ayo kita berkomitmen. Ayo kita bersama-sama berkomitmen. Tetap hidup benar di masa yang sukar. Apakah kita sedang menghadapi masa yang sukar? Iya. Iya. Kita sedang menghadapi masa yang sukar. Apalagi kalau kita dikaitkan dengan saat-saat ini, di mana kita hidup di dalam pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang membatasi kita. Ada banyak hal yang tidak boleh kita lakukan karena berkaitan dengan corona itu, saudara. Dan semua orang merasakan dampaknya. Bagaimana kita ini sedang menghadapi masa yang sukar. Haleluya, saudara. Apakah kita juga termasuk di dalam ibadah? Iya. Oleh sebab itu, tentu kita berharap supaya hal seperti ini segera berlalu, supaya kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Saudara, nah saya tetap mengajak Bapak Ibu Saudara, dalam segala situasi, bahkan dalam masa yang sukar sekalipun, ayo kita tetap hidup benar. Kenapa demikian? Banyak orang ketika menghadapi masa yang sukar, dia melakukan segala macam cara, tidak peduli dengan situasi apapun, tidak peduli dengan orang lain, bahkan tidak peduli dengan kebenaran. Saudara, karena masa yang sukar itu menuntut semua kebutuhan harus terpenuhi. Haleluya, saudara. Tetapi saya mengajak saudara, mari kita tetap berkomitmen untuk tetap hidup benar sekalipun dalam masa yang sukar. Cari pekerjaan sukar. Segala sesuatu ada banyak tantangan di masa yang sukar ini, saudara. Tetapi mari kita memegang komitmen kita, tetap hidup benar di masa yang sukar. Ya. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana supaya kita tetap hidup benar di masa yang sukar? Yang pertama, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Haleluya. Caranya gimana? Untuk kita tetap hidup benar di masa yang sukar. Mari saya mengajak saudara untuk tetap mengikuti ajaran rasul-rasul. Untuk tetap mengikuti ajaran firman Tuhan. Jangan melenceng. Tetap mengikuti ajaran firman Tuhan. Di situ dikatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, ketekunanku, kasihku, kesabaran. Saudara, dan ini menjadi teladan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius supaya mengikuti keteladanannya. Bagaimana Rasul Paulus hidup, bagaimana Rasul Paulus melayani, bagaimana Rasul Paulus menghadapi tantangan-tantangan yang sukar itu. Mari kita mau tetap berjalan mengikuti ajaran-ajaran Rasul Paulus, mengikuti firman Tuhan dalam kondisi apapun, bahkan
tantangan, kesukaran seperti masa ini. Ya, saudara-saudara, jangan kita menganggap segala macam cara itu boleh. Ya, ada banyak orang melakukan segala cara untuk menghadapi segala sesuatunya di masa yang sukar, menghalalkan segala cara. Tidak boleh. Kita mau tetap mengikuti ajaran firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-14 sampai 17 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tetap hidup benar dalam masa yang sukar sekalipun. Saudara, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ya, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menganjurkan supaya kita tetap berpegang teguh. Bahkan dalam Kolose pasal 1 ayat 23, jangan bergeser pengharapan kita ini dari Injil. Ya, saudara, sekalipun kita hidup di masa yang sukar, tapi mari kita mau tetap hidup dalam kebenaran. Ya. Jangan melakukan segala macam atau menghalalkan segala cara untuk mencukupi kebutuhan, karena masa yang sukar. Wah, mencuri, merampok, menipu, tidak boleh. Ingat, kita harus tetap hidup benar di masa yang sukar. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, 11 dan 12. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang kedua adalah untuk kita tetap hidup benar di masa yang sukar. Yang kedua adalah berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Bahkan Paulus katakan menghadapi aniaya sekalipun. Firman Tuhan dikatakan yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus menghadapi aniaya. Jadi kita harus berani menghadapi aniaya, berani mengambil resiko. Saudara-saudara, ya. Hidup benar di masa yang sukar, selain kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita juga harus berani mengambil resiko. Bahkan resikonya aniaya sekali. Saudara jangan takut. Kalau saudara tetap mempertahankan hidup benar dan teman-teman sekerja saudara mereka menghalalkan segala cara. Biasa, ya. Orang yang jujur itu biasanya dimusuhi. Tapi jangan takut. Itu resiko menjadi orang yang benar. Itu resiko untuk kita mempertahankan hidup yang benar di masa yang sukar ini. Tapi jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memberikan jalan-jalan keluar buat kita.
Makanya kita mau tetap hidup benar di masa yang sukar sekalipun. Ya. Saudara-saudara, jaga hati kita. Ya. Jaga diri kita. Firman Tuhan ingin supaya kita tetap hidup benar di masa yang sukar sekalipun. Saudara-saudara, mari kita mau kembali. Apakah kita sudah hidup benar di masa yang sukar ini? Saya percaya kalau kita tetap hidup benar di masa yang sukar, maka di balik itu Tuhan sediakan berkat buat saudara. Tuhan sediakan jalan keluar buat kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu segala tantangan yang harus kami hadapi di masa-masa ini. Kami tahu keterbatasan kami. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Tetapi kami mau berkomitmen sebagaimana firman-Mu. Kami mau tetap hidup benar di masa yang sukar sekalipun. Tolong Tuhan, mampukan kami. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami. Kami ingin hidup damai sejahtera. Kami ingin diberkati dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan tolong kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sediakan pertolongan bagi seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Jumbo Batu. Dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada hal-hal yang perlu di-sharingkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.